Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi ya di channel Mama. Nah, di video kali ini Mama masih membahas tentang anggaran rumah tangga. Dan di sini Mama mau kasih sedikit sentuhan yang berbeda ya teman-teman. Nah, sentuhannya apa nih Mak? Jadi di sini biasanya Mama kan kalau bikin anggaran untuk teman-teman yang udah DM ke Mama cuman sekedar tulis aja terus Mama jelasin. Tapi di sini Mama lagi rajin banget bikin tabel supaya anggaran yang Mama tulis itu lebih menarik dan juga lebih rapi. Jadi mungkin untuk kedepannya Mama mau bikin tabel kayak gini ya teman-teman, supaya teman-teman yang baca juga lebih enak. Jadi untuk tema kali ini yang mau dibahas adalah solusi hemat di tengah pandemi. Nah, sebelumnya udah ada Bunda Rizka yang namanya sama kayak nama Mama, itu udah DM Mama beberapa hari yang lalu. Jadi minta tolong diatur untuk keuangan rumah tangganya karena di sini kebutuhannya masih berantakan ya teman-teman. Jadi masih suka over budget dan juga belum ada dana yang bisa ditabung. Jadi di sini Mama mau coba bantuin. Semoga apa yang Mama buat di sini bisa sedikit membantu ya untuk Bunda Rizka. Jadi ikutin terus ya video Mama. Nah, sebelum lanjut ke videonya, di sini Mama mau sapain dulu buat teman-teman yang sudah klik video ini. Mama ucapkan terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang selalu nonton video Mama, yang selalu komen, Mama ucapkan juga terima kasih. Terus buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel Mama ucapkan selamat datang ya. Perkenalkan, Mama ibu rumah tangga biasa dengan 1 orang anak. Kegiatan Mama sehari-hari seputaran ibu rumah tangga, tapi di sini Mama sering berbagi gimana caranya mengatur keuangan. Tapi teman-teman harus tahu di sini Mama bukan pakar keuangan ataupun ahli keuangan. Jadi di sini kita sama-sama belajar gimana caranya mengatur keuangan rumah tangga dengan baik dan benar. Langsung aja tanpa basa-basi, di sini Mama langsung aja mau tulis untuk gaji. Jadi Bunda Rizka ini kerja dan suaminya juga kerja. Untuk gaji suaminya ini per bulan 5.200.000. Dan untuk gajinya Bunda Rizka sendiri 4.300.000 dalam 1 bulan ya teman-teman. Jadi di sini Bunda Rizka ini setiap bulannya mengatur keuangan dari suami dan juga gajinya sendiri itu untuk memenuhi beberapa kebutuhan dan juga kewajiban. Jadi untuk kewajiban yang pertama di sini ada cicilan rumah, itu nominalnya 2.935.000. Terus juga untuk cicilan bangun rumah di sini 1.662.000. Untuk cicilan swab PCR di sini 247.000 dan ini masih 4 kali lagi ya teman-teman. Terus juga setiap bulannya Bunda Rizka ini sering kasih uang bulanan untuk orang tua dan juga mertuanya. Jadi masing-masing 300.000. Terus juga ada biaya untuk bayar asisten rumah tangga, ini nominalnya sebesar 1.200.000. Terus juga di sini ada biaya untuk listrik 400.000, untuk bensin suami 400.000 dan untuk bensin Bunda Rizka sendiri nominalnya 200.000 per bulan. Nah, jadi waktu Bunda Rizka ini DM ke Mama, itu kan Bunda Rizka langsung kasih rincian ya teman-teman. Jadi untuk gajinya berapa, kewajibannya berapa, kebutuhannya berapa. Jadi waktu Mama baca rincian di kewajiban itu, Mama sedikit kaget karena untuk kewajibannya itu banyak banget dan nominalnya juga lumayan besar. Makanya di sini Bunda Rizka ada sedikit kendala ya teman-teman. Jadi kendalanya itu masih susah mengatur untuk kebutuhan dapur. Misalnya beli beras ataupun beli kebutuhan yang lain. Terus juga untuk belanja mingguan masih susah diatur gimana untuk budgetnya. Terus juga apakah cukup untuk kebutuhan yang lain juga. Dan di sini Bunda Rizka juga kepengen banget punya tabungan ataupun pegangan setiap bulannya. Nah, jadi itu tadi untuk kewajiban. Untuk pos kebutuhannya setiap bulan yang dikeluarkan susu anak 315.000, terus juga untuk Pampers 278.000, pulsa istri 156.000 dan juga pulsa suami 165.000. Nah, jadi di sini untuk kewajiban dan kebutuhannya juga lumayan banyak ya teman-teman. Makanya di sini gimana caranya Mama itu coba koreksi nih. Jadi di sini mau Mama koreksi beberapa poin ya teman-teman. Jadi untuk di pos kewajiban dan juga di pos kebutuhan.
Jadi untuk poin pertama yang harus dikoreksi di sini yaitu pemakaian listrik. Nah, nanti coba Bunda Rizka atur sendiri untuk elektronik di rumah itu apa yang bisa dihemat. Contohnya dispenser, terus juga kipas angin. Kalaupun misalnya nggak dipakai, itu untuk kabelnya ataupun stop kontaknya itu dimatiin aja. Jadi walaupun memang TV-nya nggak dinyalain, tapi kalau kabelnya tetap dicolokin itu setahu mama listriknya tetap jalan ya. Nah, jadi nanti coba deh diatur. Itu yang pertama untuk pemakaian listrik. Terus di sini untuk pemakaian Pampers. Nah, untuk anak yang pertama kan usianya udah 3 tahun. Jadi kemungkinan udah bisa untuk diajak komunikasi. Jadi nanti pelan-pelan coba diajarin toilet training supaya lebih hemat untuk pemakaian Pampers ya Bunda. Jadi untuk pampersnya dipakai pada saat malam hari aja. Tapi itu masih untuk anak yang nomor 1 aja. Karena anak yang nomor 2 kan masih 9 bulan. Jadi masih susah untuk diajarin toilet training. Terus yang ketiga di sini untuk pemakaian pulsa. Nah, di sini kan untuk pulsa kalau mama lihat sepertinya Bunda dan juga suami ini pakai kartunya itu yang pasca bayar. Jadi handphone ataupun pulsanya itu dipakai dulu dan dibayarnya nanti. Nah, kalaupun misalnya bisa diatur ataupun diubah dari pasca bayar ke prabayar, mending diganti aja nih Bunda. Jadi biar lebih hemat. Kalau untuk prabayar kan misalnya kita untuk kuota itu 100.000 per bulan. Nah, jadi kita udah netepin nih untuk harganya. Berarti dalam 1 bulan pemakaiannya cuma 100.000. Jadi biar bisa lebih hemat. Terus di sini yang mau mama coba koreksi untuk biaya kasih ke orang tua. Nah, kenapa di sini mama koreksi? Karena kan mengingat kebutuhan dan juga kewajiban Bunda Rizka dan suami ini masih terlalu banyak dan terlalu besar nominalnya. Jadi coba nanti diskusikan dengan suaminya untuk budget kasih orang tua ataupun mertua itu apakah bisa dikurangin sedikit. Jadi untuk nominalnya itu diubah dari 300.000 menjadi 200.000. Supaya nanti untuk budgetnya itu bisa menutupi untuk kebutuhan yang lain. Nah, terus di sini untuk rincian pengeluaran seluruhnya sebelum dikoreksi tadi udah mama coba untuk totalin. Jadi yang pertama total gaji dan suami per bulannya itu 9.500.000, total kewajibannya itu 7.644.000, total kebutuhannya 914.000 dan sisa gajinya itu 942.000. Tapi itu belum termasuk untuk anggaran yang lain ya teman-teman, seperti kebutuhan dapur dan juga untuk belanja. Nah, jadi lanjut di sini mama mau coba buat hasil koreksinya. Jadi untuk kewajiban dan juga kebutuhan setelah dikoreksi. Jadi di sini kalau kita lihat walaupun gajinya itu besar tapi pengeluarannya juga cukup banyak ya teman-teman. Nah, untuk solusinya gimana nih? Solusinya kalaupun misalnya kita nggak punya penghasilan tambahan, ya udah kita coba mengurangi pemakaian ataupun kita hemat untuk budget yang bisa kita kurangin. Jadi contohnya tadi seperti pemakaian listrik, sebenarnya itu kan bisa kita kurangin ya teman-teman. Jadi gimana caranya kita hemat untuk pemakaian elektronik, terus juga untuk pemakaian popok sekali pakai tadi. Coba nanti anaknya perlahan-lahan diajarin untuk toilet training. Terus seperti pemakaian pulsa, sebenarnya walaupun itu pasca bayar, kita tetap bisa atur sebenarnya untuk pemakaiannya itu harus berapa. Terus juga untuk uang bulanan kasih orang tua tadi coba nanti didiskusikan lagi ya sama suaminya. Nah, langsung aja di sini mama mau tulis untuk kewajibannya. Jadi di sini untuk kewajiban nggak semuanya mama koreksi ya teman-teman. Seperti cicilan ataupun untuk bayaran itu nggak mungkin mama koreksi karena nominalnya juga udah sesuai. Jadi yang pertama tadi cicilan rumah 2.935.000. Terus untuk cicilan bangun rumah 1.662.000 itu nggak mungkin mama ubah karena nominalnya pasti setiap bulan juga sama. Terus untuk cicilan swab di sini 247.000 dan masih 4 kali lagi ya teman-teman. Jadi selama 4 bulan ke depan untuk cicilan ini masih ada. Terus untuk biaya bulanan orang tua dan mertua mama ubah dari 300.000 ke 200.000. Terus juga untuk biaya bayar ART di sini nominalnya tetap 1.200.000 karena kalau mama lihat di sini nggak mungkin anaknya kita titipkan ke orang tua ya teman-teman. Karena di sini kan untuk saat ini keadaan
negara kita kan masih dalam masa pandemi dan gak mungkin anaknya juga setiap hari mondar-mandir kita titipin ke orang tua, dan kasihan juga orang tuanya Bunda. Makanya di sini untuk bayar ART tetap, dan kita juga nggak mungkin untuk memberhentikan ART-nya Bunda, karena di sini kan Bunda juga kerja ya, jadi otomatis untuk anaknya juga harus ada yang jaga. Terus untuk pemakaian listrik, Mama anggap aja ini setelah dikoreksi dari 400.000 jadi 300.000. Terus untuk bensin suami dan bensin istri nominalnya tetap sama 400.000 dan juga 200.000. Terus lanjut untuk kebutuhan, di sini yang pertama Mama buat untuk susu anak, ini nominalnya juga nggak Mama ubah ya teman-teman, karena ini kan untuk asupan tambahan anak, jadi nggak mungkin kita kurangin. Terus yang kedua di sini untuk Pampers. Nah, Pampers tadi nominalnya 278.000, di sini Mama ubah jadi 150.000. Terus untuk pulsa suami dan istri Mama ubah jadi 100.000 setiap bulan. Untuk belanja beras di sini Mama buat aja 15 kilo 150.000. Untuk minyak 50.000, untuk gas pakai yang 3 kilo itu 2 tabung 50.000. Untuk belanja bulanan 300.000 dan juga untuk belanja mingguan 400.000. Terus untuk pos lainnya di sini sisa uangnya masih ada 541.000 ya teman-teman. Jadi Mama bagi untuk tabungan 241.000, sedekah 100.000, dana darurat 100.000, dan di sini ada opsional untuk jajan anak 100.000. Jadi kalaupun misalnya anaknya ada budget untuk jajan, di sini udah Mama buatin. Tapi kalaupun misalnya nggak ada, nanti untuk dana jajannya ini dimasukin aja ke tabungan. Jadi kesimpulannya total kewajiban 7.344.000 dan kebutuhan 1.615.000. Sisa gajinya 541.000 itu Mama buat untuk pos lainnya. Terus juga untuk cicilan swab nanti kalau lunas dananya dimasukin ke tabungan aja ya Bunda. Terus untuk kasih orang tua kalau misalnya memang ada rezeki lebih dananya bisa dilebihkan. Terus coba deh Bunda cari penghasilan tambahan selain dari gaji bulanan Bunda di kantor. Nah itu untuk rincian ya Bunda, semoga bermanfaat.